Yeah, that first corner, honestly, I did a mistake. For that reason, Alex hit me because I opened the gas and I slide a bit, and then I close again, and maybe he didn't. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada, selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Oke teman, suasana pada malam yang berbahagia ini berbeda lagi daripada kemarin, yang mana malam ini hujan teman-teman ya. Hujan, rintik-rintik, lalu masih lam talagu, pacah parang lirik dia bacik, pulang-pulang bak timpo-timpo. Oke, untuk berita kali ini yaitu mengenai masih seputaran race MotoGP Qatar kemarin ya. Sangat panas sekali untuk saat ini, terutamanya kabar terkini Marc Marquez ya, diwawancari oleh si Dani Pedrosa. Kedua ada Jorge Martin, kecelakaan, breaking news terbaru ya. Yang ketiga ada random sedikit beritanya, Fabio Di Giannantonio dengan Alex Marquez, Maverick Vinales, bla 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 ya. Dan untuk Yamaha juga ya. Oke, untuk yang pertama yaitu setelah race MotoGP Qatar 2025 kemarin, jadi setelah race tersebut ada pewawancaraan antara Marc Marquez dengan Dani Pedrosa teman-teman ya. Namun di sini pernyataan tersebut apa yang dikatakan oleh si Marc Marquez, lalu si Dani Pedrosa sangat menyetujui apa yang dikatakan oleh Marc Marquez, yang mana Dani Pedrosa sepemikiran ya, satu pikiran dengan Marc Marquez, sementara Pecco Bagnaia harus senang walaupun diasapin oleh rekan timnya. Yang mana di sini Marc Marquez ya, yang mana legenda balap MotoGP yaitu Dani Pedrosa setuju dengan pembalap di Ducati Lenovo yaitu Marc Marquez setelah balapan seri keempat MotoGP Qatar 2025. Yang mana Marc Marquez memang dengan cara yang lebih sulit dalam balapan selama 2022 putaran di sirkuit Losail Qatar. Posisi pertama milik pembalap Silvera sempat direbut dua pembalap yakni Franco Morbidelli dan Maverick Vinales. Marquez sampai harus dibuat bersabar untuk bisa menang lagi di salah satu sirkuit yang bukan favoritnya setelah 11 tahun lamanya ya. Jadi Dani Pedrosa mengatakan, saya sudah bilang sebelum balapan saya perlu, Marc Marquez ini ya, yang mana Marc Marquez sudah awal-awal mengatakan, saya sudah bilang sebelum balapan saya perlu mengelola bahan depan, kata Marquez. Itulah kenapa pada paruh pertama balapan saya tampil tenang. Dani Pedrosa setuju dan satu pemikiran dengan taktik yang dilakukan Marquez. Saya pikir dia sudah memaparkannya lebih jelas ya. Yang mana setelah berkata jujur dan mengatakan bahwa mengatur ban depan itu penting, yang ia lakukan adalah menaruh tekanan sedikit di bagian belakang agar bagian depan tidak terlalu terkikis. Pedrosa kagum dengan mentalitas Marquez dengan kesulitan yang dialaminya sehingga persaingan ketat yang terjadi sepanjang balapan. Rencana Marquez untuk melesat dari pole position tertanggung karena senggolan dengan adiknya sendiri, Alex Marquez, di tikungan pertama. Saat mengalami kontak dengan Alex, dia kehilangan posisi pertama dan membiarkan Franco Morbidelli menciptakan jarak sekitar 1 detik darinya. Namun saat Ducati merah lainnya menyalipnya, ia berkata, tidak, kita sudah sampai sejauh ini. Momen disalip Bagnaia tersebut Pedrosa sebagai titik ketika Marquez harus mulai menekan untuk merebut kembali posisi tersebut. Jadi Dani Pedrosa sangat kagum sekali dengan aksi Marc Marquez, dengan pemikirannya dengan sangat luar biasa sekali. Persiapan Marc Marquez sebelum race sudah luar biasa sekali tahu teman-teman ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu breaking news terbaru lagi, yang mana
Jorge Martin ya. Jorge Martin kemarin pihak Aprilia ya. Pihak Aprilia menyatakan Jorge Martin patah 6 tulang ya. Namun setelah didiagnosis lagi, ternyata Jorge Martin patah 11 tulang, teman-teman. 11 tulang ya. 11 tulang rusuk ya. Kemungkinan Martin akan absen beberapa seri, mungkin akan pensiun ya, mungkin 11 tulang man. 11 tulang ya, patah ya. Yang mana bukan hanya 6, melainkan 11 patah tulang yang diderita Jorge Martin akibat kecelakaan hari Minggu pada MotoGP Qatar. Ini adalah seri pertama yang diikuti oleh Jorge Martin bersama Aprilia dan berakhir dengan cara buruk. Pada hari Senin, Aprilia memberikan informasi terkini mengenai kesehatannya setelah menjalani ronsen. Martin menderita 8 patah tulang di 8 lengkung tulang rusuk kanan pertama dan 3 di rusuk lateral dari ke-7 hingga ke-8. Wow. Selain patah tulang, Martin juga menderita pneumothrax sehingga ia akan tetap dirawat di rumah sakit dan berada di bawah pengawasan di Doha selama beberapa hari ke depan sebelum dapat kembali ke rumah. Ia merupakan kemunduran lain bagi Martin yang telah mengalami 2 cedera pada Februari lalu. Mengingat cedera yang dialaminya di Losail, wajar saja jika ia tidak dapat berlaga di GP Spanyol dalam 2 minggu. Jadi Jorge Martin semakin kualat dia ya. Mimin masih geram sekali dengan perkataannya di saat FP1 tersebut, yang mana dia mengatakan, "Saya tidak membutuhkanmu dokter, pergi sana," dibilang. Itu sangat geram sekali. Itu sebenarnya tidak pantas keluar dari mulut seorang juara dunia, teman-teman ya. Nggak pantas sekali. Namun karma tersebut, mungkin dokter tersebut mendoakan supaya gimana gitu, kita nggak tahu ya. Dan Martin ternyatanya bukan 6, bahkan 11 tulang patah, teman-teman ya. Kasihan sekali. Kemungkinan dia akan pensiun dini lah ini ya. Itu dari termakan dari omongannya tersendiri, teman-teman. Jadi untuk di sisi lain, yang mana keluarga VR46, tim VR46 sekarang sangat dihujat sekali dari berita-berita barat di sana. Dihujat karena mereka menganggap para kru VR46 tidak profesional ya. Yang mana di saat Alex Marquez datang ke tim mereka, ke tim sana untuk meminta maaf, namun layanan para tim kru VR46 tidak menerima Alex Marquez di sana ya. Jadi di sini mereka menganggap kedendaman antara VR46 dengan keluarga Marquez masih berlanjut sampai sekarang ya. Bahkan sampai sekarang ini pun dengan para ridernya pun sudah mulai terhasut juga ya. Seperti Fabio De Gianantonio mengatakan kepada media atau memburukkan Alex Marquez di sana, yang mana dia mengatakan kalau saja dia terjatuh dengan gara-gara ditabrak oleh si Alex Marquez, mungkin dia tidak akan berada di sini, katanya gitu ya. Dia benar-benar membahayakan saja ya. Namun dia tidak melihat ya, dia bahkan sudah menabrak Jorge Martin ya. Maksudnya di saat crash Jorge Martin, dia sempat tersenggol dengan Jorge Martin. Itu yang membuat Jorge Martin lebih parah lagi ya. Itu diungkapkan oleh dokter mengungkapkan cedera yang diderita Jorge Martin disebabkan dari tabrakan yang tak disengaja oleh Fabio Di Giannantonio. Parah sekali, parah. Di sisi lain teman-teman, yaitu Yamaha ya. Yamaha sekarang akan memulai menguji ya mesin V4 atau V4 baru dalam tes privat di Valencia pada minggu ini ya. Yang mana Yamaha ya, mesin V4 baru dari Yamaha untuk MotoGP akan segera diuji coba di Eropa, tepatnya pada tes privat di Valencia pada minggu ini. Menurut motorsport.com, Yamaha merancang untuk menjalankan ujian di sirkuit Ricardo Tormo pada hari Selasa dan Rabu dengan pemandu ujian mereka Augusto Fernandez dan Cal Crutchlow. Andrea Dovizioso yang juga terlibat dalam pembangunan mesin tidak dapat menghadiri perbicaraan karena dia mengalami patah tulang kolar akibat kemalangan baru-baru ini.
Sebelumnya mesin V4 ini pernah diuji di Sepang dan pada Februari, namun saat itu masih dalam tahap awal pembangunan. Belum diketahui kapan mesin ini akan dipakai di balapan karena performanya dibandingkan mesin inline 4 silinder saat ini juga belum jelas. Sejak Suzuki keluar dari MotoGP di akhir 2022, Yamaha menjadi satu-satunya tim yang belum memakai mesin V4. Karena performa yang menurun dalam beberapa tahun terakhir dan desakan dari pembalap terutama Fabio Quartararo, Yamaha akhirnya mulai mengembangkan mesin ini demi kembalinya bersaing di MotoGP. Jadi di sini Yamaha sudah mulai mengembang lagi V4. Bahkan mereka belum pernah mencoba motor V4 tersebut ya. Katanya begitu, belum pernah mencoba sekalipun. Dan sekarang mereka akan mencoba lagi untuk menguji yang mesin tersebut setelah kemarin di Sepang pada Februari kemarin juga pernah diuji juga, namun tidak dipakai di MotoGP 2025 karena belum mendapatkan hasil yang bagus. Dan desakan dari Fabio Quartararo, mereka akhirnya mulai mengembangkan lagi V4, namun belum dipastikan kapan motor tersebut akan digunakan. Oke teman-teman, itu saja untuk informasi kita pada malam yang berbahagia ini karena cuacanya sangat sejuk sekali. Jadi slow skate. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.